radhiyallahu ta'ala anha, semoga Allah senantiasa berikan keridhaan kepada beliau. Qalat, beliau berkata, qalat Hindun, Hindun berkata, Hindun adalah imra'atu Abi Sufyan. Imra'atu Abi Sufyan adalah istri dari Abi Sufyan. Berkata Nabi kepada Nabi Muhammad SAW, Inna Aba Sufyana, sungguhnya Abu Sufyan itu rajulun syahih. Ya Rasulullah, suamiku Abu Sufyan itu laki-laki pelit. Walaysa yu'tini wa yakfini, enggak memberi nafkah kepadaku yang cukup untukku. Wa waladi, dan anakku. Illa, baru bisa benar, ma akhadtu minhu, kalau aku mengambil. Illa ma akhadtu minhu, kecuali apa yang aku ambil. Jadi apa? Ya Rasulullah, suamiku itu enggak pernah beri nafkah kepadaku yang cukup. Sehingga mau tidak mau aku ambil. Wa wala ya'lamu, dan dia enggak tahu aku mengambil tanpa sepengetahuannya. Nabi mengatakan, khudhi ma yakfiki wa waladiki. Wa waladaki, khudhi ma yakfiki waladaki bil ma'rufi. Nabi mengatakan, ya Hindun, ambil yang cukup untukmu dan cukup anakmu bil ma'ruf, tapi yang wajar. Dari sisi fikih dulu ya, sampaikan bahwa jika ada seorang suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya, sementara nafkah itu wajib. Jika ada seorang suami, pertama begini, seorang istri haram tidak boleh mempergunakan harta suaminya tanpa izin suami. Menafkah, memberikan, menghadiahkan, tidak boleh kecuali tanpa izin suami. Jangan enak seorang istri, tatanya apa? Duit sedekah bagi-bagi. Biarpun terong, bagi-bagi terong, bagi-bagi sayur. Suaminya bingung, kok cepat habis sayur, saya belinya kayak banyak. Saya bagi-bagi bang. Kalau bagi-bagi ngomong dong, itu. Nggak boleh bagi-bagi. Sedekah nggak boleh, kecuali dari duitnya sendiri, seorang istri. Dari duitnya sendiri boleh bagi-bagi, tapi kalau duitnya suami nggak boleh, harus izin dari suami. Nah, ada pengecualian, kecuali ini, di saat suami tidak bisa memberi nafkah, pelit. Tidak diberi nafkah dan sebagainya, lalu bagaimana? Diizinkan seorang istri yang tidak diberi nafkah oleh suami untuk mengambil harta suami untuk secukupnya dia dan anaknya. Bil ma'ruf, uruf kebiasaan. Umumnya berapa sih kebutuhan sehari? Kalau kebutuhan sehari 4.000, ambil 4.000. 5.000 jadi haram 1.000-nya. Umumnya orang sederajat keluarga seperti dia, butuh makan sebulan berapa sih? Jika tetangga sebelah butuhnya 1 juta, ambil 1 juta dari suaminya. Seperti itu. Bil ma'ruf, bukan seenaknya. Wah, ini kesempatan ngambil suami yang pelit boleh. Aku ngambil untuk beli kalung, beli anteng, beli segala macam, nggak boleh. Secukupnya. Ini adalah masalah fikihnya. Hati-hati wahai para istri, jangan comot-comot milik suamimu. Nah, harus ngomong izin dong. Kecuali suami sudah ngizinin, wahai istriku, semua yang ada di sini adalah milikmu. itu lain cerita. Boleh kau pakai. Kalau sudah mengizinkan bebas. Tapi kalau tidak, harus izin dengan suami. Nah, yang kalaupun berkenaan dengan bab di sini adalah diperkenankan seorang istri curhat. Ini bab curhat ini. Kadang-kadang curhatnya ngaco asal. Curhat karena dizalimi oleh suami. Dizalimi ya. Bukan dikit-dikit curhat. Dan curhat itu bencana loh dalam rumah tangga. Kalau ada sebuah rumah tangga, ada salah satu gampang curhat, itu sebenarnya telah membuat api di dalam rumah. Maka jangan dikit curhat. Curhatnya kadang unik. Pagi-pagi, capek. Di DP ya. Status, capek. Jarang pulang, bikin capek. Berarti suaminya itu pasti itu. Jarang pulang, bikin capek. Dia orang ngerti, Pak, dia masalah dengan suaminya. Ini adalah wanita bodoh nih. Kadang kita bisa membaca dari status tersebut. Apa? Status ya? Status. Bisa membaca ini. Wah, ini bermasalah ini. Astagfirullah. Semoga sabar. Ngapain ngomong gitu tuh? Kayaknya baru diseksa sama istrinya, suaminya di rumah itu. Nggak perlu begitulah. Kalau punya status yang benar, yang baik. Kalaupun ada masalah, ya gampang, jangan semuanya diungkapkan. Orang itu ada kecerdasannya itu macam-macam. Bisa lebih cerdas dari kamu, dari kita. Kita ngomong sedikit sudah paham dia. Ini ada kita melihat status-status yang aneh-aneh. Disambungnya gimana status ini? Wah, ini sakit dia. Oh, ini gila kali dia. Nah, gitu. Oh, ini stres dia. Status orang akan menilai dong. Nggak perlu semacam itu. Hei wanita yang suka bikin status. Pria juga status yang benar, status Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah atas karunia.
Masya Allah, terima kasih. Semoga semakin banyak saudaraku. Semoga semakin banyak. Yang gambar yang indah, yang bahasanya enak-enak begitu aja. Dibalik kalau ada pahit. Itu loh, jangan di status nggak. Status bentuk curhat, cuman lebih hebat lagi di status, hebat nggak benernya. Statusnya kepada semua yang membacanya. Kalau tadi yang nggak boleh kan kita curhat kepada orang ngomongin suaminya. Nah ini, ngomongin suaminya kepada orang nggak jelas. Ya, ini namanya curhat ngaco. Gunjing yang sesungguhnya. Jadi curhat di sini adalah curhat kepada membicarakan suaminya, kekurangan suaminya karena dia dizalimi. Kalau curhat tentang suaminya karena aibnya nggak boleh. Suaminya punya kebiasaan jelek yang kalau disebut malu nggak boleh. Tapi berkenaan dengan kezaliman badannya. Ya tadi gak kasih nafkah, sering dipukul dan sebagainya, baru curhat. Curhatnya ke siapa? Ke orang yang bisa menyelesaikan. Jangan setiap orang ditemui kan, ketemu security ngomong, kemudian masuk ke temannya. Ini belum masuk ke rumahnya kiai. Sama penjaganya kiai sudah cerita, Masya Allah, pengen ketemu kiai, saya di rumah sudah capek, suami saya, Masya Allah. Ini pos pertama sudah dengar nih. Semuanya nih, temannya orang sama-sama ngantri. Kenapa ibu? Ya Allah, ibu. Kalau ibu jadi saya kayaknya agak kuat. Lalu kenapa? Masya Allah, innalillah, la ilallah, subhanallah. Wah, tasbih semuanya. Zikir. Suami saya. Ya, ini perempuan-perempuan rendah. Dasar pikirannya rendah banget dia. Pemikirannya sudah rendah, kotor sehingga jelek. Kok gampang cerita? Baru kalau orang benar akan cerita kepada orang yang diduga dia akan bisa menyelesaikan permasalahannya. Kalau kita curhat kepada orang yang tidak kita duga bisa menyelesaikan masalah, maka kita telah menggunjing. Dan sebaik-baik mengadu tetap kepada Allah nomor satu itu. Sebelum kita mengadu kepada manusia, ngadu kepada Allah. Ya Allah, jadikan suamiku adalah suami yang baik, tidak zalim. Gitu, istriku ya Allah. Terus gitu. Jangan tadzallum dulu, ngajukan ke mahkamah dulu pelan-pelan, proses. Nah, di sini boleh mengadu. Ngadunya pada ke Rasulullah. Rasulullah memberikan solusi. Solusi pertama itu ambil secukupmu, jangan berlebihan. Baru setelah itu Nabi akan nasihati, tentu. Nabi adalah penasihat untuk semuanya.